Bapak Ibu, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan implementasi dan berbagi praktik baik dari hasil dari bimbingan BIMTEK calon Bapak Ibu, tetapi temanya adalah konsep jurus BK hebat. Dalam konteks BK, jurus itu diartikan sebagai teknik, langkah, tips atau kompetensi yang harus dimiliki semua guru untuk menjadi pembimbing yang mampu mengembangkan potensi murid dan memberikan layanan konseling saat mereka menghadapi masalah. Bapak, mungkin kalau secara yang pertama memberdayakan semua guru. Artinya bukan hanya untuk guru BK saja ya Bapak Ibu, tetapi untuk semua guru. Kemudian yang kedua menjawab tantangan era modern. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. 4, fokus pada pengembangan generasi hebat dan praktis dan mudah diterapkan. Ke tema pertama, jurus pertama, yaitu kenali potensi. Fokusnya adalah asesmen minat dan bakat. Berfungsi untuk berempati dan neokortek yang bertugas untuk berpikir logis. Dan tak heran kalau kita marah-marah, kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, mati semua. Otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus. Maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Ini masuk jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi, yaitu melatih daya lenting peserta didik. Kenapa itu penting? Bahkan jangankan peserta didik, kita aja kalau nggak punya resiliensi, akankah sampai hari ini pagi ini di sini? Nggak akan sampai. Bapak, menciptakan lingkungan yang menguatkan. Nah, di sini daya lenting selain dibangun dari dalam diri murid juga perlu dikuatkan dengan dukungan lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa bentuk dukungan yang bisa diciptakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, ini jurus yang keempat ya Bapak Ibu. Jaga konsistensi, itu membangun kebiasaan kesadaran pada murid. Nah, biasanya ini jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi. Mengembangkan keterampilan komunikasi empatik pada murid. Di sini ada untuk jurus kelima ini. Mungkin kayak Bu Wira pernah mempelajari ya Bu Wira. Inilah metode pengelolaan masalah paling sederhana. Segitiga restitusi. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan praktik baik dengan seorang siswa di kelas 11 farmasi. Saya gunakan segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nak, setiap orang pasti punya salah. Di sini ibu memanggil kamu bukan tujuannya untuk menghukummu ataupun mengintegrasi. Yuk mari kita cari solusi bareng-bareng. Nah, itu bentuk implementasi itu 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama implementasi sesuai jurus yang kami ambil. Saya ambilnya yang jurus yang kelima tadi, ada segitiga restitusi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, implementasi yang kedua itu terkait dengan jurus pertama, yaitu kenali potensi melalui asesmen minat bakat. Itu sudah saya lakukan di kelas 11 farmasi 3. Nah, kemudian ini adalah implementasi ketiga yang harus saya lakukan di minggu keempat kepada rekan sejawat yang mencoba memahami dan mendalami terkait dengan masalah anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Dewi. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak bertanya kita nggak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu minat dan bakat. Yang pertama yang kita tahu dulu adalah minat itu apa, bakat itu apa. Karena dua kata itu memang saling berkesinambungan atau satu kesatuan, tetapi memiliki dua makna yang berbeda. Yang kedua, kita kan tadi tahu ada 7 jurus. 7 jurus. Nah, kalau
menurut saya pribadi kan saya ingin yang satu aja, nggak usah mulut banyak-banyak gitu. Karena bagi saya minat bakat itu merupakan suatu landasan yang harus kita ketahui bagaimana peserta didik tadi, ya kan? Dan pertanyaannya adalah minat bakat siswa ini nanti kita mengetahui bagaimana dalam proses ini, apakah lingkungan sekolah atau dalam prosedur medianya gitu. Karena kami semua kan termasuk guru wali nanti, kami harus tahu bagaimana cara mengenalinya. Apakah nanti ada asesmennya seperti angket atau wawancara spesial dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajri. Terbaik untuk Pak Fajri, keren, mantap pertanyaannya, luar biasa Pak Fajri. Terima kasih untuk tetap fokus dan konsentrasinya Pak Fajri. Terkait dengan beberapa pertanyaan Pak Fajri itu saya jawab dengan satu kata aja. Bu Andri bisa bantu saya? Saya pernah share link Aku Pintar, tolong di-sharekan ke grup sekolah dulu. Bapak Ibu, tadi juga saya sudah berjanji untuk memberikan aplikasi yang terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Kebetulan ada beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan untuk asesmen minat bakat. Untuk kali ini saya akan menggunakan Aku Pintar. Boleh nanti Bapak Ibu mencoba. Nanti di sana Bapak Ibu ketika sudah masuk ke link itu, sudah bisa Bu Andri? Ketika sudah masuk ke nanti Bapak Ibu boleh buka titik 3 atau garis 3 di atas. Nanti di sana ada Bapak Ibu ada tes kepribadian, tes penjurusan itu berkaitan dengan tes Riasek atau tes Holland. Itu untuk mengetahui gimana minat anak ketika nanti dia memilih profesi di masa depannya. Kemudian untuk tes minat bakat itu berkaitan dengan gaya belajar dulu Bapak Ibu yang nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai inventory untuk memberikan atau menyusun RPP. Nanti ada di situ dari saya Bu Andri. Nah, bisa dibuka, Pak Fajri bisa dibuka. Sudah ada? Ya, ini di garis yang di sini Bapak Ibu. Ya, 3 di atas. Silakan diklik. Nah, di bawah di-share scroll ke bawah. Ini di bawah yang ada tes minat bakat. Yang tes minat bakat di situ ada tes apa saja? Tes kepribadian, gaya belajar, penjurusan, kemampuan dan konseling pintar. Bapak Ibu itu sebelum kita melakukan tes itu kepada siswa, terlebih dahulu kita melaksanakan pada diri kita. Boleh Pak Bapak Ibu langsung mengisi. Nanti langsung tahu di situ hasilnya, langsung muncul. Ya. Untuk minat dan bakat jawabannya pun di situ ya Pak Fajri ya. Nanti kalau nggak dapat juga belum puas cari di Google. Baca sendiri. Oke? Terima kasih ya Pak Fajri. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Udah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kita berikan aplaus. Oke, dengan berakhirnya materi dan narasumber, maka berakhirlah kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami akhiri beberapa pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.